Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, bahagia lahir maupun batin. Baik, dalam kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi tentang penyimpangan perilaku seksual. Mungkin teman-teman suka pernah dengar di berita-berita, kayak misalkan ada yang misalnya namanya eksibisionis, yaitu adalah salah satu penyimpangan seksual itu seperti memperlihatkan alat kelaminnya di depan orang. Nah, biasanya korban itu perempuan. Nah, di sini juga nanti akan dijelaskan macam-macam perilaku penyimpangan seksual nantinya, kan bisa menambahkan wawasan teman-teman selanjutnya. Oke, silakan disimak materi selanjutnya. Apa itu penyimpangan seksual? Penyimpangan seksual adalah minat seksual yang cenderung berbeda atau menyimpang dari perilaku seksual secara umum. Gak hanya melibatkan stimulasi genital, tapi juga melibatkan berbagai jenis fantasi yang berulang-ulang. Seperti yang tadi saya bilang, eksibisionisme. Eksibisionisme adalah jenis kelainan seksual di mana penderitanya merasa puas ketika menunjukkan alat reproduksinya kepada orang lain di tempat umum. Nah, ini pecandunya merasakan ketegangan dan gairah seksual meningkat selama proses bagian intimnya diperlihatkan ke orang lain. Itu adalah fantasinya yang membuat mereka melakukan onani atau masturbasi di hadapan orang lain. Kenapa biasanya perempuan korbannya? Karena perempuan biasanya langsung shock dan nangis ya. Kemudian yaitu adalah fetisisme. Fetisisme adalah jenis orientasi seksual itu melibatkan objek-objek. Jadi kalau ngelihat bra, sepatu, kaos kaki, celana dalam itu dia mendapatkan gairah seksualnya dari meraba objek-objek fetis sehingga memicu melakukan masturbasi atau onani kayak gitu. Nah, gangguan ini dialami oleh pria yang bersifat multisensor, jadi dapat merangsang otaknya dengan melihat objek-objek. Voyeurism adalah kelainan seksual di mana seseorang cenderung bergairah untuk menggosokkan bagian intimnya pada orang asing dengan tujuan memenuhi kepuasan. Nah, ini biasanya dilakukannya nih kayak di bis, kereta yang penuh-penuh. Kayak mereka tuh menggesekkan tapi berpura-pura nggak melakukan apa-apa. Padahal saat itu mereka pelampiasan hasrat seksualnya mereka itu terjadi di tempat itu. Biasanya tempat-tempat yang penuh sesak gitu. Laki-laki ya menggesekkan alat kelaminnya kepada perempuan. Selanjutnya yaitu adalah pedofilia. Ini orientasi seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak remaja. Biasanya pelakunya itu pernah mengalami penyimpangan seksualnya waktu mereka kecil. Kayak mereka mungkin pernah diperkosa atau dicabuli. Nah, pedofilia ini salah satu penyimpangan seksual yang menjadi kekhawatiran karena bisa menimbulkan traumatis bagi korban. Jadi dia malahan bisa menjadi predator pedofilia di kemudian harinya. Kalau kecilnya waktu dia pernah dibully secara seksual, diperkosa, maka itu akan bisa berlanjut nanti di dewasanya. Kalau ini namanya masokisme atau sadisme, dia hubungan seksualnya berfokus pada penderitaan secara fisik dan psikologis ataupun penghinaan, baru mereka membangkitkan gairah seksual. Kemudian yaitu ada yang namanya transvestisme. Transvestisme itu penyimpangan di mana seorang pria yang hetero tapi dia melakukan seksualnya harus menggunakan pakaian perempuan. Nah, kalau voyeurisme ini perilaku di mana seseorang mendapat gairahnya mengintip nih lawan jenis korban sedang mandi atau tidak berbusana. Itu termasuk dari penyimpangan perilaku seksual. Nah, ini namanya nekrofilia. Jadi nekrofilia jenis penyimpangan seksual paling ekstrim di mana seseorang memiliki kesenangan untuk berhubungan seksual dengan mayat. Nah, selanjutnya yaitu ada tentang zoofilia, adalah penyimpangan seksual di mana seseorang memiliki kesenangan untuk melakukan hubungan seksual dengan binatang. Ini dikaitkan dengan gejala gangguan mental juga sih ya, teman-teman. Nah, jadi bahaya dari perilaku orang yang mengidap penyimpang perilaku seksual itu kemungkinan mereka mengembangkan bentuk-bentuk perilaku seksualnya jadi yang satu jadi sampai multiple, lebih dari sekedar menyimpang. Jadi nggak jarang orang yang mengidap kelainan seksual kemudian melakukan berbagai
hal macam melewati wilayah kriminal. Jadi itu yang membahayakannya. Jadi misalkan berbahayanya sadisme, voyeurisme, perilaku seksual lain yang mengancam keselamatan dan mempermalukan korban. Jadi bahayanya penyimpangan seksual itu sendiri. Kemudian cara mengatasi penyimpangan seksual yaitu berbeda-beda sih sesuai dengan gejalanya. Penelitian terkait menyembuhkan penyimpangan seksual difokuskan pada perilaku pedofil nih, karena dia kan jenis yang paling membahayakan. Jadi kalau mengatasinya itu dengan psikoterapi dan obat-obatan. Terapi yang paling tepat sih katanya itu perilaku kognitif, gimana dia caranya mengatasi empatinya. Oke, tugasnya adalah jelaskan kepada saya apa yang seharusnya dilakukan korban ketika mengalami perlakuan pelecehan seksual dari penyimpangan pelakuan seksual itu. Jadi korbannya harus apa ketika mendapatkan perlakuan pedofilia ataupun voyeurisme ataupun eksibisionisme, bagaimana apa. Soal yang kedua adalah teman-teman menceritakan salah satu kisah perilaku penyimpangan seksual. Ya, bisa dicari di artikel yang ada di internet. Jadi teman-teman ceritain kisahnya. Seperti itu, dikirim ke Google Classroom berupa voice note atau rekaman suara kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.